edukasi budaya positif bagi guru penggerak. Untuk itu, atas nama lembaga sekolah, kami ucapkan terima kasih TGP SMP Negeri 1 Wonomerto 2 orang sudah melangkah ke mobil 1.4 tentang budaya positif. Semoga berlanjut hingga selesai. 1 sudah tuntas, Bu Evi. Kami ucapkan selamat, dan 1 akan menyusul untuk perkembangan calon guru penggerak, yaitu Ibu Fitri yang akan menyusul. Mudah-mudahan bisa terakomodasi dengan baik, karena masih usulan. Untuk rekomendasi sudah kami keluarkan. Kalaupun memang persyaratan harus dipenuhi di rumah, yaitu tadi kirim saja ke Japri Pak Diki hingga tuntas dalam bentuk PDF. Tidak ada sulit. Hanya 1 yang kemampuan teknologinya mampu, tapi belum ada kesempatan karena masih mengasuh putra beliau masih kecil. Bu Titik tidak mengurangi rasa hormat bagi yang lain. Kalau nanti ada kesempatan, masih kita, bukan kami menuntut, tapi tetap kalau ada, setiap angkatan itu ada, cuma dibesarkan dulu putranya, karena itu memerlukan izin suami pula. Karena Bu Fitri saya tanya, Pak Ustadznya setuju apa enggak? Karena ini lama loh, mengerjakan LMS-nya ini tidak cukup pulang sekolah, ada juga sampai malam. Alhamdulillah bersedia. Karena Bu Titik habis juga PPG dalam peningkatan upaya profesional, kompetensi profesional, sehingga kalau di dalam TGP 4 komponen yang dididik: pedagogik, profesional, dan 2 lainnya mungkin saya terlupa. Untuk itu, selamat datang, dan kepada Ibu Nur Hasanah dalam tugas sehari-hari sebagai wakil kepala sekolah masih sempat untuk mengikuti TGP. Dan terima kasih pula Ibu Weni Eka yang juga dalam keseharian sebagai urusan kurikulum masih sempat pula untuk mengikuti TGP dengan berbagai tantangan-tantangan yang setiap hari harus dikerjakan dalam LMS-nya itu seri berseri, masih sempat pulang. Dan masih dalam teriring doa, Bu Fitri semoga sukses untuk mengikuti angkatan berikutnya. Apabila yang lain menyusul, monggo kami, Pak saya perlu ini, kirim saja ke Japri saya, balik. Jadi itu nggak kepingin meruat, ya itu saja. Itu jadi saya ucapkan terima kasih atas kepedulian SMP 1 Wonomerto. PMM kita juga sudah bagus, jadi ada peningkatan. Ada 6 yang senantiasa dalam aksi nyatanya sudah bagus. Tadi saya lihat di BB PMP Superman, kita kategori sudah baik. Jadi itu nanti akan bertahap untuk menyampaikan Ibu Weni terlebih dahulu, dan untuk kesempatan kedua disampaikan oleh Ibu Hasanah. Untuk itu, dengan kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, kami menyatakan dibuka. Untuk pembukaan kami akhiri sampai di sini.
ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didik selaku Kepala SMP Negeri 1 Wonomerto, Bapak Ibu Guru, beserta staf tata usaha dan Ibu KTU yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kebetulan di SMP Negeri 1 Wonomerto ini terdiri dari 2 CGP Angkatan 9. Kami bermaksud untuk mendesiminasikan budaya positif ini dalam rangka yang pertama adalah memenuhi tugas aksi nyata dari budaya positif modul 1.4. Kemudian yang kedua harapannya, kenapa ini berjudul desiminasi? Karena nanti setelah desiminasi ini, harapannya Ibu dan Bapak sekalian bisa mengimplementasikan apa yang kita sharingkan bersama di kelas bersama putra-putri masing-masing. Putra-putri didik, bukan putra-putri Ibu di rumah. Itu harapannya. Oleh karena tadi kan sebenarnya ada yang nanya kenapa kok tidak sosialisasi? Karena itu bedanya. Kalau desiminasi nanti setelah kita sharing bersama, ada tindak lanjut atau yang disebut RTL, rencana tindak lanjut yang akan harus kita benar-benar laksanakan di kelas bersama anak didiknya. Begitu guys, Ibu Bapak. Saya mulai dari kata budaya positif. Kalau pada pertemuan yang lalu, saya yakin karena di SMP Negeri 1 Wonomerto ini terdiri dari 2 JKP yang saya sebutkan tadi, budaya positif itu sudah dibahas. Nah, untuk itu saya ingin tahu sejauh mana Ibu Bapak sudah memahami budaya positif yang berujung kepada keyakinan kelas itu bagaimana? Apa yang Bapak Ibu tangkap tentang budaya positif ini menurut mindset Ibu Bapak setelah mendapatkan sharing bersama CGP sebelumnya, yaitu Ibu Weni? Bisa raise hand, bisa angkat tangan, apa itu budaya positif ya? Iya, Bu Mia, silahkan Bu Mia. Budaya positif itu adalah kebiasaan, culture yang berasal dari nilai-nilai, mulai dari berpikir baik, berkata baik, bertindak yang baik, kemudian melakukan hal-hal yang bersifat budaya lokal yang baik. Terima kasih Bu Mia, coba kita give applause dulu. Jadi kebiasaan yang baik, culture yang baik yang ada di sekolah kita yang berasal dari kebiasaan sehari-hari sehingga menjadi ciri khas. Itulah budaya positif yang sebenarnya. Jadi nilai kebajikan di dalamnya kemudian berangkat dari keyakinan kelas, kemudian dari kesepakatan kelas kemudian kepada keyakinan kelas dan muncul berulang-ulang menjadi ciri khas yang tentunya berangkat dari visi dan misi dari sekolah itu. Itulah budaya positif. Untuk itu pada materi berikutnya setelah membahas tentang budaya positif ini saya ingin sekaligus ini bentuk apa ini namanya ice breaking. Saya ingin Ibu dan Bapak angkat tangan semuanya, yang kanan. Bayangkan di tangan Ibu dan Bapak ini adalah menggenggam barang yang sangat berharga dalam kehidupan Ibu dan Bapak. Kemudian saya ingin Ibu dan Bapak membukanya, tapi atas keinginan saya. Barang yang berharga yang Ibu Bapak genggam itu, saya ingin buka, Pak Zafron. Bolehkah saya meminta apa yang berharga dalam hidupnya Pak Zafron yang sudah dipegang ini? Boleh Pak Zafron? Boleh. Kalau boleh, tentunya punya alasan ya.
Kenapa Pak Zafron membuka? Padahal ini barang berharga sekali dalam kehidupan Pak Zafron. Bisa jadi ini adalah ikatan pernikahan dulu dengan seorang ibu. Kenapa Pak Zafron mau memberikan kepada saya? Alasannya apa Pak Zafron? Karena saya sudah percaya pada itu. Karena Pak Zafron percaya kepada saya. Ibu bapak yang lain bisa diturunkan tangannya. Pak Zafron mau membuka tangannya karena Pak Zafron percaya kepada saya. Tapi jangan terlalu percaya pada saya Pak Zafron. Karena Pak Zafron sudah terlalu percaya pada saya sehingga dengan mudahnya dia membuka apa yang sudah dia genggam selama ini, padahal selama ini tidak ada seorang pun yang tahu di dalamnya ini adalah bentuk ikatan dengan sang istri. Tetapi Pak Zafron mau. Berikutnya, saya ingin Ibu Titi, bisakah membuka tangan yang digenggam barusan itu untuk saya? Bisa, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya, sedikit berarti. Kenapa kok sedikit? Karena ada sebagian yang tidak untuk konsumsi Sebagian diarsipkan. Iya, jadi tidak semua, tepuk tangan dulu. Jadi tidak semua boleh diekspos, itu alasannya Bu Titi. Jadi ke slide berikutnya nih Bu Weni. Berikutnya lagi. Nah, sebagai pertanyaan, yang ketiga, langsung kepada yang ketiga. Dalam kegiatan yang barusan saya minta kegiatan angkat tangan barusan itu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka ataupun menutup? Diri sendiri. Nah, itu yang disebut motivasi intrinsik. Ketika Pak Zafron sudah memberikan kepercayaannya kepada saya dan memberikan barang berharga itu, berarti Pak Zafron ada motivasi ekstrinsik, yaitu dari diri saya sendiri kepada orang yang meminta. Itu untuk pembukaan pada budaya positif ini. Kembali lagi ke depan Ibu Weni. Ya, menyebarkan sebenarnya ini yang akan kita bahas. Yang pertama, menyebarkan pemahaman, penerapan, dan pengalaman budaya positif. Disiplin positif. Berbicara tentang budaya positif, maka tentu di dalamnya ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusis, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Di restitusi ini sendiri sudah terdiri dari 2. Yang pertama 5 posisi kontrol, yang kedua restitusi segitiga restitusi. Namun secara pendek kata, kalau saya menyimpulkan yang restitusi ini, karena kebetulan di restitusi yang muncul, segitiga restitusi ini bagaimana cara kita menangani kasus siswa yang masuk pada kategori kasus dengan step-step yang akan kita bahas nanti. Kemudian 5 posisi kontrol ini bagaimana kita memposisikan sebagai guru di 5 posisi kontrol yang mungkin Ibu Weni telah pada pertemuan yang lalu Ibu Weni telah menyebutkan. Yang pertama ada hukuman, kemudian ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Sebenarnya 5 ini apakah boleh salah satu kalau menjadi pertanyaan? Atau boleh 2? Atau boleh 3? 5 ini adalah opsi. Jadi 5 ini adalah opsi Ibu dan Bapak. Jadi kalau begitu saya tidak boleh menghukum dong. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh menghukum? Tergantung kepada tingkat bagaimana kita menangani hukuman itu, karena 5 posisi kontrol, kenapa ada penghukum di nomor 1? Namun posisi penghukum ini tidak direkomendasikan kepada Bapak Ibu, kalau bahasa IT-nya ya, tidak disarankan Ibu Bapak untuk memberikan penghukum. Tetapi apakah boleh? Boleh saja menurut saya, tergantung pada tingkatan hukuman yang mana yang akan diberikan, treatment yang mana yang akan diberikan kepada anak didik kita. Untuk sharing nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next, berikutnya. Sudah itu? Next lagi. Disiplin. Sebenarnya mana disiplin? Kemudian apakah hukuman dengan hukuman anak bisa disiplin? Berikutnya, Bu Weni.
Kenapa gemetar begitu ya itu ya? Oh, jadi saya membantu membacakan karena saya menghamba kepada Ibu dan Bapak sekarang. Atas waktunya meluangkan waktu siang-siang di sini ini saya sangat paham, kegelisahan sudah mulai terasa. Namun ini harus, the show must go on. Harus berlanjut, tetap harus berlanjut. Nanti CGP berikutnya akan merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Dalam bayangan Bapak Ibu kan disiplin masuk kelas tepat waktu, wow disiplin. Ada di lapangan upacara menyiapkan duluan, disiplin anak itu. Mari kita literasi bersama. Apa itu? Disiplin. Disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh, itu yang sering kita yang ada dalam mindset kita. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh itu berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru adalah satu alternatif terakhir jika memang itu diperlukan, yaitu hukuman itu tadi, atau bahkan tidak sama sekali bisa ketika Bapak Ibu sudah mencapai konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan anak-anak. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi Pak Zafran, walaupun seandainya tanpa diminta oleh saya, kalau sudah ingin memberikan, tanpa melihat saya, kalau sudah ingin memberikan, ada muncul motivasi dalam diri, maka itu secara otomatis terbentuk karena sudah ada muncul motivasi diri atau motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dalam diri kita sendiri. Disiplin diri mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri sendiri dan memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu disiplin diri. Sudah ke disiplin diri, bukan budaya positif. Next, berikutnya. Ini berbicara tentang teori. Kalau yang sudah sering membaca, mendengarkan, melihat, mengerjakan tes di PMM di aksi nyata tidak asing dengan profil Diana Gossen. Diana Gossen dalam bukunya Restruction School, Disiplin menyatakan ada 3 motivasi. Jadi perilaku manusia itu dilandaskan 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Saya minta tolong Bu Dwi deh untuk membacakan apa yang di slide supaya saya tidak mendominasi pertemuan ini. Iya. Enggak usah langsung pakai ini. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai
kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Motivasi ketiga yaitu tanpa adanya. Terima kasih Ibu Dwi sudah membacakan tujuan dari disiplin positif. Tanpa adanya motivasi dari luar pun, karena mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, maka dia akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai dan kebijakan itu sendiri. Next. Hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ini adalah sebuah cerita yang mungkin perlu dibacakan ceritanya Ibu Sri Nurbaiti. Silakan dibacakan ceritanya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergegap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Ibu Baiti telah membacakan sekilas cerita Sama-sama. yang bisa jadi terjadi di kelas kita. Namun, apakah pernah kita memperlakukan putra didik kita seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Seno? Bapak Seno itu memang iya, Bapak Seno di sini ya. Bapak Seno ini kurang pas Bapak Seno ini. Jadi ceritanya karena dia ada kan Pak Zafron ya anak-anak yang tidak suka matematika ya Pak Zafron. Banyak sekali. Kemudian ada yang Ibu tadi menjatuhkan tasnya dari kursi. Pak Zafron intinya yang dilakukan oleh Pak Seno ini, kalau Pak Zafron memposisikan sebagai Pak Seno, kira-kira setuju apa tidak Pak Zafron guru matematika? Bapak CGP Pak Muji mana ya? Oke, Pak Zafron, bagaimana kira-kira Pak Zafron? Oh iya, saya bacakan lagi ya Pak Zafron. Saya senang membacakan cerita. Ada namanya Iva itu kurang menguasai mata pelajaran matematika Pak Zafron. Sehingga pada saat pelajarannya Pak Zafron, dia lebih banyak diam. Kemudian menggambar-gambar di buku pelajarannya. Pak Zafron nanya kepada salah satu murid yang tidak seperti itu, yang melakukan seperti itu. Dan yang ditanya itu jadi gugup. Katakanlah siapa contoh salah satu yang tidak suka matematika di pelajarannya Pak Zafron? Rohman ya. Rohman. Nah, Rohman gugup, ditanya sama Pak Zafron gugup. Saat berusaha menjawab itu menjadi seluruh kelas tertawa karena Rohman terlihat gagap dan kaget itu ditanya oleh Pak Zafron. Pak Zafron membiarkan Rohman ditertawakan oleh teman-temannya. Jarnora pasti diguyu wis salah ndak ngrungokno, salah ndak seneng matematika. Sambil Pak Zafron menyuruh Rohman maju ke depan sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab, kelas semakin gaduh Pak Zafron, tertawa karena sama Pak Zafron sudah ditunjuk hidungnya, dipermalukan mungkin di depan kelas, bisa jadi seperti itu,
sehingga kelas semakin gaduh. Kira-kira bagaimana sikap Pak Zafron yang seperti ini? Pak Seno itu kayak terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya sebagai gambaran dari pembelajaran pada saat diajar Pak Seno. Kayaknya kalau menurut saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Seno, karena ya bagaimanapun namanya siswa itu kepribadiannya itu harus kita akui ya, bukan malah dilecehkan di depan siswa. Ya. Kemudian ini kan pelecehan secara tidak langsung yang bisa mendonkan dari membuat mental down dari Iva tadi, Bu. Sangat disayangkan. Terima kasih. Sama-sama Pak Zafron. Jadi Pak Zafron kurang setuju dengan sikap Pak Seno itu tadi. Pak Seno kurang tepat memang. Menurut Anda, sekali lagi terima kasih Bapak Zafron, tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa kok dikatakan hukuman? Berikutnya. Kenapa dikatakan hukuman? Karena mempermalukan dan tindakannya tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran matematika. Kalau seandainya Pak Seno mungkin coba sini saya suruh kamu maju 1 kali 1 berapa? Nah, bisa mungkin itu adalah bentuk konsekuensi yang harus dia lakukan dalam pembelajaran matematika ketika dia tidak memperhatikan. Bisa seperti itu. Ini pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya tidak akan bosan membacakan ini kepada Ibu Bapak walaupun CGP sebelumnya sudah berusaha menjelaskan dengan panjang lebar. Hukuman itu apa ini namanya? Kalau bahasa saya ini tiba-tiba ya. Hukuman itu tiba-tiba diberikan kepada anak tersebut dan biasanya dampaknya ada trauma. Ada trauma, kemudian dirugikan dan lain-lain, itu hukuman. Namun mari kita cek pada tayangan yang sudah kami siapkan. Hukuman, masih hukuman. Hukuman tadi, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dari hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid disakiti atau dari suatu perbuatan atau kata-kata kita. Itu yang bisa disimpulkan dari perbuatan apa yang sudah dilakukan Bapak Seno pada mata pelajaran matematika. Sedangkan konsekuensi, silakan Ibu Bapak yang ingin menikmati menu makan siangnya karena sudah kami siapkan sambil sharing bersama tanpa mengurangi rasa hormat. Saya persilakan juga. Mungkin Pak Didi juga. Konsekuensi adalah suatu tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru yang pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang harus dia tebus, konsekuensi yang harus dia lakukan ketika melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat bersama bisa dengan Bapak Ibu guru, bisa juga dengan wali kelas. Sedangkan restitusian adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan, karena dalam
perbuatan yang salah tentunya ada maksud tujuan, di antaranya yang mungkin sudah dibahas oleh CGP sebelumnya, yaitu memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk memenuhi itu akhirnya karena tidak terarah, miskonsepsi untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, akhirnya terjadilah pelanggaran. Bisa masih sebelumnya berpikir tentang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain, itu restitusi. Berikutnya Ibu Weni mungkin ada juga itu soal cerita, bisa di skip saja. Belum pada refleksi. Masih next lagi. Ya, masih tentang restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan atau membayar sejumlah uang yang mungkin memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan nanti kalau saya memecahkan ini bisa saya tebus. Atau saya menggeret kursinya si Aldi, bisa saya minta maaf. Bukan, kalau seperti itu berarti bukan upaya perbaikan diri yang bersifat internal. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid dengan melakukan kesalahan itu sendiri. Tapi ini tidak tiba-tiba Ibu Bapak. Restitusi ini tidak tiba-tiba anak-anak tiba-tiba ada muncul keinginan untuk memperbaiki diri dengan motivasi diri sendiri dengan melalui tahap-tahap restitusi. Kita perlu adanya pendekatan. Dimulai dari validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian dikaitkanlah kepada keyakinan kelas. Kenapa melakukan ini? Apa tujuannya? Kira-kira kalau melakukan ini, Uco, kira-kira kalau menjatuhkan Vigora di kelas 9D ini benar apa salah, Uco? Salah, Ibu. Apa salahnya? Karena saya sudah menjatuhkan. Nah, nilai apa yang ada di dalamnya? Terus kita menggiring seperti itu sampai pada akhirnya berarti Uco melanggar apa yang sudah disepakati di kelas, yaitu berupa menjaga ketertiban yang ada di kelas. Itu proses restitusi. Begitu nggih? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dari evaluasi diri. Saya kira itu sudah boleh di skip Ibu Weni. 5 kebutuhan dasar yang memotivasi orang melakukan kesalahan sudah dibahas pada CGP sebelumnya, yaitu bertahan hidup, mempertahankan atau ingin kebutuhan dasar kasih dan sayang serta rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Berarti sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kenapa kita senang sekali membuli temannya? Kenapa? Ya karena temannya yang dibully senang. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, yaitu kesenangan itu tadi. Nah, dikatakan membuli karena yang dibully itu tidak terima. Kalau kita tidak, nah yang dibully itu menunggu, yang tidak dibully. Kalau kebiasaan sudah saling bully, bukan bully membuli ya. Tapi kalau sudah kebiasaan seperti itu, kok saya tidak digojloki ya gitu ya. Nunggu Pak Taufik menunggu digojloki dengan Bu Umi gitu. Candaan. Nah, itu kata yang bisa diluruskan oleh Bu Umi,
maka itu bersifat candaan. Next. Sudut pandang yang menjadikan berbeda serta dampaknya. Betul, Bu Mia. Penerimaan yang dibully sebetulnya. Kalau yang dibully itu nggak merasa dibully ya Bukan bully, ya itu tadi candaan berarti ya. Bisa ada contoh kasus di sekolah kita mungkin Pak Eko yang bisa disebutkan? Enggak, lagi di kelas itu ada saya kelas 8 itu bully. Ternyata kenapa kok dibully? Enggak tahu Pak saya dibully, saya gini kan. Kalau saya waktu SMP dulu membuli anak perempuan, anak laki yang bully. Itu biasanya jatuh cinta. Nah, iya. Mau menyatakan saya senang kamu takut, akhirnya membuli. Saya panggil nama orang tuanya itu. Ya. Saya senang gitu. Berarti 5 kebutuhan dasar untuk menggapai kasih sayang dan cinta, love and belongingnya, love and sense of belongingnya itu tadi. Next, Ibu Weni, iya betul Pak Eko. Jadi kesimpulannya ada ini nih di luar, sedikit keluar dari konteks. Kadang-kadang kalau teman laki-laki itu tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa kepada perempuan, itu biasanya membuli ya, bercanda, dan padahal sebenarnya dia serius ya, tapi diluapkan dalam candaan itu, seperti teman-teman kita gitu, saya juga gitu ya. Kalau off cam bagus ini. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok harus keyakinan? Kok tidak peraturan? Nah, nanti Ibu Bapak akan ada apa ini namanya Bu Weni? Yang step-step yang harus kita kerjakan, semacam permainan lah. Tapi menyelesaikan proses dari peraturan. Step yang pertama peraturan, kemudian yang kedua kalimat positif. Setelah dari peraturan dijadikan kalimat positif, dari kalimat positif dijadikan nilai kebajikan, dari nilai kebajikan nanti diturunkan lagi kepada keyakinan kelas, baru diturunkan lagi kepada kesepakatan, kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan? Nah, ini keyakinan atau kesepakatan? Sesuai kesepakatan dulu, setelah itu tumbuh keyakinan. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Eko. Jadi wali murid Rahman. Jadi disepakati dulu. Kalau saya mengambil, ya itu apa itu namanya Pak ya, artisnya. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan itu, kadang-kadang membuat dari peraturan, kemudian kalimat positif, kemudian menjadi kebajikan dan kesepakatan kemudian menjadi keyakinan ini, kadang-kadang juga berangkat dari kasus. Kadang-kadang juga berangkat dari bisa dari pelanggaran siswa, akhirnya menjadi sebuah peraturan, atau berangkat dari keinginan. Ingin seperti apa kelas kita, ingin seperti apa sekolah kita, seperti itu yang disebut yang membedakan antara kesepakatan kemudian keyakinan. Ya, dari kesepakatan itu tadi kemudian muncul keyakinan, karena dalam keyakinan yang bersifat universal dan abstrak yang sudah dijelaskan oleh Ibu Weni pada CGP sebelumnya itu, kenapa bersifat abstrak? Karena keyakinan kelas ini terdiri dari kata yang utuh, kemudian di breakdown. Breakdownnya dari kesepakatan itu tadi. Silakan dilanjut Ibu Weni. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nanti akan ada workshop Bapak Ibu. Bagaimana yang pertama, karena kita menganggap ini adalah juga sebagai murid. Kalau kita role play-nya di sini adalah murid, maka
mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan, susun keyakinan, dari kalimat positif menjadi, dari kalimat negatif, maaf kebalik, ini tanda-tanda kode ini sudah. Dari kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali daftar curah pendapat, tinjau ulang keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau dan menyetujui dengan menandatangani atau memberikan paraf di bawahnya kepada putra-putri, kepada peserta didik kita. Itu bahwa portofolio, bahwa kalian sudah menyetujui. Jadi kalau terjadi pelanggaran, dari komitmen yang sudah dibuat itu, kita bisa mengembalikan lagi ini keyakinan yang sudah kalian buat bersama. Dari situ kita bisa meninjau ulang kenapa melakukan itu, bukankah ini sudah bla 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 bla. Next, keyakinan 5 posisi kontrol guru ini, apakah jam masih mendukung Bapak Wawan? Kalau saya sudah berapa menit ini Pak Wawan saya on stage ini? Sudah 30 menit kah? Belum? Sudah lebih dari 30 menit? Oke, sebentar. Iya. 5 posisi kontrol guru ini yang saya slide-kan ini memang cenderung kepada soal cerita. Terlambat lagi, selalu terlambat kamu Rohman. Kamu sudah berjanji kepada ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya kamu senang sekali mengecewakan Bu Hasanah? Ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin sudah janji, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kamu duduk dulu sana. Ada 2 sepenggal cerita ini sebenarnya berbeda. Cuman mungkin ekspresi saya yang sama ya. Saya ulangi deh. Kamu ini gimana sih, sudah berjanji tidak terlambat lagi, kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Itu kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Man Rohman, terlambat lagi kamu Man. Kemarin udah berjanji tidak terlambat, ya wes, duduk sana. Nah, saya sambil senyum-senyum. Sebagai apa saya? Teman. Kira-kira yang efek yang mana? Tidak yang harus penghukum. Tidak ada yang berdampak kepada Rohman. Itu kesimpulan cerita pertama. Berikutnya Bu Weni, tidak ada yang berdampak Bu Weni ternyata. Tahu kamu jam berapa? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensinya kalau melakukan kesalahan. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat, nanti mengerjakan tugas. Ini pelajarannya Pak Riz ini. Kalau saya terlambat, saya harus mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya benar, pada saat jam istirahat, kamu harus tetap tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Pak Riz, berikutnya. Itu yang terjadi, maaf Bu Weni sebelumnya. Itu yang terjadi Pak Riz ketika Pak Riz memposisikan diri sebagai pemantau waris. Kalau Pak Riz melakukan seperti itu, berarti Pak Riz melakukan 5 posisi kontrol guru sebagai pemantau. Next, berikutnya kalau sebagai manajer. Nah, ini harapannya CGP sebelumnya katanya saya dengar pada slide atau performnya diharapkan kita sebagai manajer. Selamat datang Bapak CGP, kembali lagi mohon dinikmati makan siangnya. Karena Bapak CGP sudah baru selesai melaksanakan sholat zuhur. Manajer, apakah kamu tahu ini jam berapa? Sekolah mulai jam berapa? Kelas itu mulai jam berapa? Gitu ya. Jam 7? Oh, enggak begitu ya. Oh, itu apa itu? Atau memang bawaannya ini? Actingnya keliru.
justru kalau sebagai kalau sebagai manajer ini yang paling pas ini kayaknya kayaknya ini ya. Kalau saya kan salah, kalau saya ini memang cenderung bawaan saya itu sebagai penghukum. Di rumah juga pembuat rasa bersalah, mendominasi. Di kelas juga. Nah, bawaan dasar saya minta tolong yang berlemah lembut suaranya sebagai pemantau deh biar tidak ngantuk. Bukan, salah. Yang terakhir apa itu? Manajer. Kelihatan. Andi, bukan Andi. Langsung saja. Saya baca Bu ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir di tempat waktu ke sekolah? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jika terlambat itu sebuah yang aneh bagi Susi, tapi hal yang biasa bagi Rohman. Jadi inilah yang ilustrasi murid kita dan kita juga sebagai guru yang memposisikan sebagai 5 posisi kontrol, kemudian juga kontrol. Ya, bahasa Inggris memang sering keliru ya, tapi saya tidak keliru kok Bu Evi. Segitiga restitusi saya kira tadi sudah Berikutnya Bu Weni menstabilkan identitas, apakah perlu ya sudah ini ya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan restitusi berikutnya Ibu Weni, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas tak bersalah. Terima kasih atas fokusnya, terima kasih juga hadirnya, terima kasih keaktifan dari Ibu Bapak yang hadir pada siang kali ini. Terima kasih Bapak Didik sudah memfasilitasi kami untuk desiminasikan dari budaya positif kepada SMP Negeri 1 Wonomerto. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah tadi kita memaparkan sudah banyak sekali mungkin ilmu yang sudah Bapak Ibu guru dapat. Untuk selanjutnya, kita langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita itu pertemuan hari ini ada hasilnya gitu. Kita itu bisa membuat keyakinan kelas. Kemudian apa yang ada di kelas kita refleksikan lagi, apakah itu keyakinan atau peraturan kelas. Ya. Makanya saya bagikan ini sticky note masing-masing nanti. Langkah yang pertama, Bapak Ibu nanti membuat peraturan kelas. Misalkan, Bapak Ibu ini misalkan murid, peraturan kelas datang jam 15 menit sebelum masuk. Itu peraturan kelas kan? Ya, Bapak Ibu tulis seperti itu di ini. Di sticky note. Baru nanti ditempel. Saya dan Bu Hasana nanti yang akan memilah apakah perlu diganti ke kalimat positif atau tidak dari peraturan-peraturan yang Bapak Ibu tulis. Ya, ini saya share sticky note-nya. Iya Pak. Peraturannya tidak harus katakan peraturan apa saja ya? Iya, apa saja. Tidak. Pokoknya peraturan. Oh hijau, maaf.
Oke, peraturan hijau. Buat peraturan di kelas. Di kelas. Arep. Ini Ibu Evi buat peraturan. Kemudian nanti, iya, satu saja, jangan banyak-banyak. Nanti ditempel di sini. Kita belajar. Sama-sama belajar maksudnya. Peraturan ada di paling atas. Yang warna hijau. Ya. Yang sudah selesai menulis, saya bantu menempel. Tidak boleh bosor. Ibu Titi, Ibu Nurbaiti sudah? Peraturan. Oh, Bapak Eko ini memang. Ibu Herna, silakan. Ibu Herna sudah? Saya bantu? Iya, boleh. Oke. Kok tidak boleh? Nah, ini kan masih peraturan kelas. Ya. Nanti prosesnya begini ya, Ibu Bapak ya, di kelas prosesnya begitu. Jadi anak-anak diminta untuk eksplor sendiri apa yang diinginkan. Mau dibuat seperti apa. Boleh di mapelnya. Kalau saya kemarin sudah membuat ini di kelas 9C. Keyakinan kelas pada mapel bahasa Inggris. Sudah selesai ini Bu Beni? Nah, Bu Beni pakai itu aja sekarang. Sudah, ini Bapak Ibu peraturannya sudah didapat, sudah ditempel di depan, silakan. Saya bacakan, mohon fokus ya Ibu Bapak ya, karena dari kalimat terima kasih, rame jualan saya hari ini. Dari peraturan ini, dari peraturan yang sudah Ibu Bapak buat, yang pertama, percaya diri, berani, dan sabar. Tolong jika ada kalimat negatif, langsung dijadikan kalimat positif di kertas yang orange. Tolong berikan Bu Eni. Tidak boleh delosor. Negatif. Tidak boleh delosor ini menjadi kalimat apa sehingga ini kalimat ini positif. Bagus, tepuk tangan pada Ibu Evi. Tidak boleh delosor, kan itu peraturan. Nah, peraturan boleh dibuat, tetapi step-stepnya untuk mencapai pada keyakinan kelas itu buatlah kalimat yang positif. Nah, coba hilangkan kata tidak tadi menjadi apa? Tidak boleh delosor menjadi apa katanya Bu Evi tadi? Duduklah dengan tegap. Dari ibunya. Ya, sebentar ya. Kenyataannya masih banyak yang delosor. Berikutnya, bagi siswa laki-laki rambut dipotong pendek. Kalau tidak masuk kelas supaya berkirim surat, tolong ini jadikan kalimat yang positif. Bisa ditulis Bu. Tulis di kertas orange. Meminta izin.
Berikutnya, saya pinjam deh Bu Weni, kayaknya ini butuhan loh ini sudah. Pak Eko ngantuk kalau saya enggak pakai ini. Bu, berikan kepada Bu Weni itu Bu. Berikutnya, membuat coretan di dinding kelas ataupun meja merupakan hal terlarang. Apakah ini bisa dibuat bentuk keyakinan? Mau apakah ekspresi saya yang menghukum? Peraturan kelas, baju harap dimasukkan. Siswa membawa alat tulis sendiri. Siswa masuk kelas atau kantor, ucapkan salam. Memakai seragam dan atribut yang sudah ditentukan. Dilarang meminjam barang tanpa izin pemiliknya. Tolong ini dijadikan kalimat yang positif. Kertas orange. Bisa ditulis Bu Ellen. Ini orange. Itu titik. Bisa membawa Cek full ngono lo tulisannya. alat-alat sendiri. Bu Evi apa tadi? Bu Evi? Sama. Jadi kalau sudah ada kata-kata negatif, itu harus diubah dalam kalimat positif. Sudah ini ya. Yang pastinya nanti kalau kita di kelas, anak-anak itu mungkin akan banyak kalimat negatifnya. Jadi kita sebagai guru bagaimana merubah itu menjadi kalimat positif. Di sini tadi itu sudah ada duduk tegak berwibawa. Kalimat positifnya kemudian potong rambut ukuran 2-3 cm untuk laki-laki. Kemudian meminta izin kepada guru. Sudah ya. Jagalah Kembali lagi ke hijau. kebersihan. Menghargai dan menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Kemudian di sini tadi dilarang meminjam barang tanpa izin pemiliknya, diganti menjadi siswa membawa alat tulis sendiri atau pakailah alat tulismu sendiri. Ini sudah kalimat positif. Dari kalimat positif nanti kita akan membuat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Hijau. Nilai kebajikan universal bisa di-share. Saya ada di sini punya Bu Weni itu. Balik. Nah. Jadi saya bantu gini, dari peraturan kan ada kalimat yang negatif seperti yang punya Pak Riz itu, tidak boleh gelosor, tidak boleh mangap. Jadi itu harus terdiri dari kalimat positif, dirubahlah. Itu langkah-langkahnya Pak Riz. Dalam peraturan kelas prosesnya ini prosesnya membuat keyakinan itu kan kita ada kalimat negatif tidak boleh. Nah, dari tidak boleh itu dijadikan kalimat positif, yaitu duduklah dengan tegap dan lain. Ini masih membicarakan tentang proses keyakinan. Tapi kalau seandainya nanti di kelas pada kenyataannya anak-anak tetap melakukan itu, diingatkan lagi pada keyakinan, kan sudah membuat keyakinan Pak Riz. Sudah apa belum Pak Riz di kelas dengan mata pelajaran BJOK? Sudah membuat keyakinan lah, diingatkan lagi bahwa itu melanggar keyakinan atau tidak melakukan keyakinan sudah disepakati bersama, begitu Pak Riz. Next berikutnya, langkah berikutnya dari yang saya bacakan ini munculkan nilai kebajikan universal. Kalau duduklah tegak berwibawa, ini ada nilai kebajikan apa?
Percaya diri. Nilai kebalikan universal Potong. itu bisa kita memakai dari profil pelajar Pancasila yang sudah ada, yang ada berapa? Nah, ya. Sekarang tadi seperti Ibu Hasana, duduk tegak, berwibawa, berarti mandiri, ya. Mandiri. Kita di kolom tulis bukunya mandiri. Nah, hijau dah sekarang. Hijau ya. Kemudian mandiri. Potong rambut ukuran 2 sampai 3 cm. Disiplin. Tetap mandiri. Meminta izin kepada guru. Meminta izin kepada guru. Berakhlak mulia. Tipe 1 berakhlak mulia, berakhlak. Berakhlak, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya. Pada dimensi akhlak. Pada dimensi profilnya akhlak. Ya. Jadi kita mengambil dari profil pelajar Pancasila biar agak mudah. Jagalah kebersihan kelas. Gotong royong. Gotong royong bisa mandiri, bisa berpihak. Ditulis dua-duanya Bu Mia. Menghargai dan menghormati orang lain dan dalam diri orang lain. Berakhlak mulia. Kemudian membawa alat tulis sendiri. Mandiri. Pakailah alat tulis sendiri. Mandiri ya. Berarti dari yang kita lakukan tadi, kita itu sudah mendapatkan kesepakatan. Ya, yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan disarankan tidak boleh lebih dari 7 supaya anak mudah mengingat. Di sini kita sudah menemukan ada berapa ini? Ada berakhlak mulia, mandiri, gotong royong. 3. Sudah dapat 3. Itu sudah yang kita jadikan keyakinan di kelas. Jadi misalkan kita mau menerapkan segitiga restitusi pada anak. Kalau misalkan anak itu tidak masuk kelas karena alasan, karena kemarin di kasus 2 yang saya temukan itu tidak masuk kelas karena dia tidak menyukai pelajaran. Ya, tidak menyukai. Nah, itu kita merestitusi anak, itu kan dimulai dari identitas tadi, kemudian menanyakan, memvalidasinya, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kamu tidak masuk kelas karena tidak suka pada guru, berarti kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kita kan bisa tanya seperti itu ke anak-anak. Kalau kemarin itu saya ambil dari kelas 8G, itu menjawab menghargai orang lain, Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Nanti saya akan masuk terus, Bu, meskipun saya tidak suka pelajaran itu. Gitu. Jadi nanti keyakinan-keyakinan kelas ini bisa kita gunakan pada saat kita menerapkan segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi itu apakah tiga-tiganya harus kita lakukan mulai dari yang paling bawah itu identifikasi segitiga restitusi bocor. Yang paling bawah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian validasi masalah, menanyakan keyakinan. Apakah ini harus dilaksanakan tiga-tiganya? Kita lihat kasusnya. Kalau misalkan kasusnya itu hanya ringan-ringan saja, boleh kita hanya melakukan 2 saja, tidak tiga-tiganya. Tapi
yang paling bagus kita membutuhkan ketiga-tiganya. Jadi hari ini kita sudah bisa menghasilkan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi sekaligus praktik nyata terhadap budaya positif dan melalui kegiatan tempel-menempel semoga bermanfaat sehingga pada kesempatan lain aksi nyata dari guru penggerak sama akan kami nantikan demi kebaikan di lembaga kita. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, partisipasinya meluangkan tenaga dan kerjasamanya yang lebih baik. Mari kita untuk petikan bersama guru penggerak kita maju. 1, 2, 3. Bersama guru penggerak kita maju. Untuk kami, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9D. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya apapun kegiatannya dimulai dari berdoa. Silahkan Rizky Yuda. Attention please, let's pray together. Start. Finish. In beginning please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Bu Hasanah absen dulu. Seperti biasa, kalau kemarin Bu Hasanah meminta kalian untuk menyebutkan one positive word, satu kata positif dalam hidup kamu, bisa juga proverb atau peribahasa. Sekarang satu kata bahasa Inggris saja dari nama depan, dari inisial kata depan nama panggilan kamu. Bu Hasanah mulai dari Aldi, Apple, Anis, Angry, Dewi, Dog, Dimas, Dance, Ellen, Entertainment, Fatur, Kind, Herlambang, Hani, Abdullah, Melinda, Manny, Meta, Mango, Michelle, Melodious, Aditya, good, Address, good, Aldo, Alligator, Alea, amazing, Rizky Ramadhani, K, Rizky Yuda, Yellow, Sultan, Sugar, Susilawati, Sun, Uco is absent. Uco tidak masuk karena ayahnya meninggal dunia. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bu Hasanah meminta kita membuat keyakinan kelas. Dengan proses dimulai dari aturan, kemudian yang kedua nanti dari aturan itu kalian menganalisa ketika di aturan itu terdiri dari kalimat negatif, maka kalian rubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Kemudian setelah itu stepnya menjadi kalimat kebajikan. Yang terakhir kita buat keyakinan. Jadi proses ini nanti akan Bu Hasanah tulis di papan tulis apa yang harus kalian tuliskan, yang harus kalian kerjakan. Jadi begini, aturan kelas itu bisa berangkat dari keinginan kalian. Keinginan kalian untuk situasi, kondisi kelas ini ingin kalian apakan. Kemudian bisa juga berangkat dari pelanggaran, mungkin bisa jadi pelanggaran yang dilakukan oleh temannya sehingga muncul
bentuk keyakinan atau yang disebut nanti dituliskan di sana berupa kesepakatan yang menjadi keyakinan nanti. Kemudian bisa juga harapan ya, harapan yang mungkin per siswa ini kan tidak sama. Harapannya terhadap situasi kelas ini bagaimana? Mungkin juga karena pernah merasa kemarin diolok-olok, dibully oleh temannya. Jadi berangkat dari situ kalian punya keinginan lah, keinginan kalian itu ditulis menjadi aturan atau peraturan yang ada di kelas 9D. Untuk peraturan kelasnya, kita nempelnya di kertas yang warna pink, semoga cukup. Per anak 1, punya keinginan apa, berangkat dari mana terserah, apa keinginan yang belum terlaksana di kelas ini, kalian tulis dalam bentuk kalimat. Kurang 1, dalam bentuk kalimat. Nanti ditempel di papan tulis, ikuti panduan atau clue yang Bu Hasanah berikan. Tuliskan keinginanmu, harapanmu terhadap kelas ini. Pas kayaknya. Pas, lebih 1. Jadi silakan ditulis pakai bahasa Indonesia. Ya, meskipun Bu Hasanah ngajarnya bahasa Inggris, kesepakatan yang dibentuk keyakinan nanti tetap menggunakan bahasa Indonesia. Boleh memanjang? Silakan yang sudah selesai dimulai dari Dewi. Harapanmu, tuliskan, tempel di papan tulis. Mungkin ya seperti yang Bu Hasanah terangkan barusan, berangkat dari pelanggaran, ketidaknyamanan kamu terhadap sesuatu, boleh perlakuan teman, boleh bagaimana situasi kelas pada mata pelajaran dengan guru, boleh ditulis. Silakan. Boleh tulis dulu, 1 saja, 1 anak 1 saja, biar mikirnya tidak terlalu lama. Kamu punya harapan apa? Tidak boleh bullying, tulis saja. Tidak boleh mengolok-olok saya, boleh. Tulis. Iya, di peraturan kelas ini masih peraturan kelas, belum menjadi keyakinan kelas. Prosesnya seperti itu. Dari peraturan keinginan kamu. Bisa berangkat dari apa kata Bu Hasanah barusan? Bisa berangkat dari masalah yang pernah kalian hadapi. Yang membuat situasi tidak nyaman. Kan keinginannya kalian supaya kelas ini sama-sama merasa comfortable, nyaman di kelas, kan begitu? Ya, itu tuliskan. Rosi, bagaimana? Silahkan tulis, bagus, di sana, ditempel. Yuk, ditempel. Boleh. Bagaimana? Aldi, bercanda asalkan jangan nangis. Oh, bercanda boleh asalkan jangan nangis, berarti nggak boleh nangisan, gitu. Oh, ya nggak boleh begitu dong. Maksudnya kalau Aldi menggoda kamu nggak boleh nangis gitu. Ya nggak begitu juga. Maksudnya boleh berkata jangan nangisan, tapi lah kok digarai oleh Aldi kan ya
mencari pembelaan itu namanya. Ditulis di bawahnya lagi, Sret. Siapa yang pernah nangis digodain oleh Aldi? Melinda. Digodain karena? Diapain? Dijotos. Loh. Ya iya, berarti kamu menyakiti. Sebenarnya Kak, ininya mungkin peraturannya kamu paling di Melinda muncul dilarang menyakiti, paling begitu itu di dalam peraturan yang ditulis Melinda. Aldi yang benar Aldi, bukan masalah pembelaan ini Aldi, itu membela dirimu sendiri itu nak. Boleh. Tulis, tempel. Ditempel. Ditempel. Boleh. Sudah tulis. Kamu udah punya keinginan. Saya ingin tidak ada bullying. Boleh. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Coret saja, tulis di bawahnya kalau ingin. Oh, itu maksudnya salah tulis. Boleh tulis di bawahnya lagi. Yuk, tempel. Ke sana saja, ke sana, ke pinggir sana. Nanti tidak cukup, ada baris lain itu nanti. Agak dempet ke kanan, sebelah kanan. Ke kanan, Her. Nah. Nah. Dalam peraturan kelas, perhatikan, boleh kalian menulis dalam kalimat negatif dengan kata tidak atau melarang. Boleh dalam peraturan kelas ini. Tapi tolong langkah berikutnya sekarang, jika ada, Bahsana bacakan ntar lagi. Jika ada kata tidak atau dilarang, tolong rubah kalimat tidak itu menjadi kalimat positif. Contoh bagaimana, Bu? Dilarang mencubit atau dilarang mengganggu, maka kalimat positifnya apa? Kalimat diganti dengan kalimat positif. Tidak boleh ada kata tidak boleh mengganggu teman sekelas. Nah, jadikan kalimat positif. Jadi bagaimana itu kira-kira? Menjaga batasan, menjaga apa? Menjaga batasan antar laki-laki dan perempuan. Kata yang lebih ini lagi, yang bisa menjaga keharmonisan, menjaga kenyamanan kelas. Nah, seperti itu. Itu contoh ya. Nanti jika kalian menemukan kata tidak itu, yang ini 2 in 1, 2 orang 1 berdiskusi. Kalau peraturan tadi 1 orang, kalau ini 2 in 1, 2 orang 1 pekerjaan. 2 orang 1. 2 orang 1. 2 in 1. Bertiga deh. 3. Berdua, yang ini bertiga. Dengarkan apa yang Bu Hasanah bacakan hasil dari keinginan kamu. 1. Jika ada kalimat yang negatif, rubah ke dalam kalimat yang positif, ya kan? Kan tidak ada di situ nanti tertulis di keyakinan kelas berupa kalimat dilarang atau tidak boleh, tidak ada. Jadi harus dalam bentuk kalimat yang positif. You get what I mean? Ngerti maksudnya Bu Hasanah? Oke. Yang pertama, perlu dirubah apa tidak ini? Mengubah sikap dan akhlak teman-temanku dan
tidak melanggar peraturan sekolah. Tidak melanggar peraturan sekolah ini mau dijadikan kalimat apa? Yang kedua, tidak ada yang berbicara pada saat pembelajaran, tidak mengganggu teman, tidak mengatai teman tentang fisik, tidak menyebutkan kekurangan atau kelebihan dari fisik seseorang. Jadikan kalimat yang positif. Tidak semuanya, boleh berebut pilih yang mana. Boleh yang satu, boleh yang dua. Tidak harus semuanya, pilih satu saja dari yang Bu Hasanah sebutkan. Atau tidak efektif kalau Bu Hasanah baca. Pilih sendiri deh, pilih sendiri. Mana yang kalian ingin rubah. Rubahlah dengan rubah kalimat yang mungkin kalian perlu rubah dalam bentuk kalimat yang positif. Dianalisa sendiri. Kemudian ditempel. Jangan dibuka, biarkan. Jangan dirubah yang di atas, biarkan seperti itu. Bu Hasanah bantu ya. Nih, kalimat positif. Nah, di sini. Yuk, buat. Kalau sudah menemukan, yang sudah selesai kembali ke tempat duduk, beri kesempatan pada teman yang lain. Kalimat atau kata positif. Kalimat atau kata positif. Jagalah lisan kita sebelum berbicara. Jaga lisan sebelum berbicara. Hati-hati dalam berkata. Boleh. Menjaga lisan sebelum berbicara. Boleh. Tulis di yang yellow sticky card. Sudah? Berundingnya di tempat duduk. Dul, berundingnya di tempat duduk, Dul. Berundingnya di tempat duduk. Berundingnya di tempat duduk. Berundingnya di tempat duduk. Sudah, Rizky Yuda? Ya, tulis dulu. Sudah tempel? Belum. Boleh dilanjutkan dulu. Ya, kelompoknya Michelle sudah selesai. Kalimat atau kata positif di bawahnya. Nah, ingin membuat kalimat apa? Rundingkan bersama temannya. Bukan Bu Guru, hasil rundingan bertiga. Yang tadi kan tidak boleh berkata kotor. Nah, Rizky Yuda punya pendapat begini. Apa tadi Rizky Yuda? Berpikirlah sebelum, apa tadi? Jagalah lisan sebelum berbicara. Nah, itu kan kalimat positif. Dari yang negatif dari peraturan tadi, buat kalimat positif. Ambil dari yang pink tadi, yang sticky note yang pink tadi. Ambil, tulis, pikirkan dulu. Sudah? Tulis? Kok cuman 4? Kalimat positif. Pikirkan coba. Boleh dibantu Rizky Yuda yang
kelompoknya Rosi, dibantu berunding. Dia ingin sharing kalimat positifnya, kata positif seperti apa. Boleh saya bantu? Berarti yang diinginkan kan Bapak guru tertentu itu mengajar tidak terlalu tidak terlalu keras. Berarti mengajar dengan kasih dan sayang atau mengajar dengan cinta dan sayang, dengan cinta kasih boleh. Iya. Mengajar dengan kasih dan sayang. Sudah, Rosi? Sudah, Nak? Oke. Tempel lagi. Nanti kalau bisa ada yang mendokumentasi ya itu. Atau itu nanti saya kumpulkan lagi. Ya, kan tidak boleh menunjuk pada salah satu orang, harus secara umum. Jadi kalau secara umum dan tidak boleh kalimat negatif, berarti Bu Hasanah mengambil kesimpulannya mengajar dengan kasih dan sayang. Begitu harapannya dari Rosi. Enggak, itu enggak cekak itu. Next, berikutnya. Dari kalimat positif ini, kalian buat menjadi yang bermakna kebajikan. Contoh, kebajikan itu seperti ini. Yang bisa diambil dari profil pelajar Pancasila, disiplin, berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, mandiri, nah itu gotong royong, itu ambil dari dimensi profil pelajar Pancasila itu masuk pada kebajikan. Kebajikan, bukan kebijakan. Saya ngambil dari satu kata ini, selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah. Berarti apa ini? Disiplin. Ya, contohnya itu. Boleh mengambil ini lagi, mengambil dari sekarang berarti 3 in 1. 3 anak 1. Silakan maju lagi, silakan ambil kebajikan, makna kebajikan yang muncul. Berakhlak mulia, kalau mungkin yang ini 3 in 1 boleh. Kebajikan. Gak usah, sudah kerjasama. Anak-anaknya lebih 2. Gak apa-apa. Boleh, ini kalau mau ini lagi yang hijau. Kebajikan universal. Ya, ada mandiri, ada gotong royong, ada bisa berakhlak mulia, ada disiplin, ada bernalar kritis, ya, dan gotong royong. Ada itu profil pelajar Pancasila itu, yang terdiri dari 6 dimensi.
Dibuat cukup. Iya, 3 orang boleh 1, boleh 2, fleksibel saja. Yang pasti Bu Hasanah tidak membatasi jika kalian mempunyai ide langsung tempel saja, kurang kertas minta sama Bu Hasanah, ya. Menemukan kata apa kamu di sana tadi? Menyayangi, berarti ada menyayangi apa? Menyayangi, bagaimana kata yang mana? Coba di sini. Menghargai, menyayangi, mengajar dengan tulus berarti dimensi apa? Dimensi apa yang kebajikan apa yang ingin kamu tulis di sini? Ini sudah ada kata disiplin, ada akhlak mulia, ada juga gotong royong. Berarti ini juga bisa mengajar dengan tulus dan cinta, berarti bisa juga masuk pada berakhlak mulia, berakhlak baik. Tulis berakhlak baik. Berakhlak baik. Ya, sebentar lagi. Kebajikan selesaikan dulu. Disiplin. Iya, boleh. Berakhlak mulia. Menjaga lisan, menghargai, harus solid, menolong sesama. Yang menolong sesama mungkin masuk pada gotong royong. Sedangkan menjaga lisan, saling menghargai, saling menyayangi, masuk yang berakhlak mulia, berakhlak baik tadi. Silakan ditempel. Nah, anak-anak, sudah selesai, Dimas? Dari proses peraturan kelas yang kalian buat, harapan yang kalian tuliskan di sini, kemudian menjadi kalimat positif, dari kata tidak boleh menjadi kalimat positif, dan menjadi kebajikan universal ini nanti yang akan menjadi keyakinan kelas berupa breakdown atau turunan-turunan dari dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Jadi seperti ini proses membuat nanti anak-anak boleh Bu Hasanah minta parafnya dong yang sudah dituliskan di sini, siapa yang sudah berpendapat melalui tulisan ini, boleh diparaf di sini di yang kebajikan. Diparaf di yang kebajikan atau di kalimat positif, jangan yang di peraturan. Di kebajikan ini kalian paraf sesuai dengan idemu, dikeluarkan pada kertas yang mana tadi. Silakan diparaf. Nanti ini sebagai bukti bahwa kalian sudah menyepakati membuat keyakinan ini. Diparaf, silakan maju. Diparaf atau tanda tangan kamu. Yang kebajikan saja, yang kebajikan paraf tanda tangan. Tidak, bukan di peraturan. Kebajikan, ya silakan. Karena dari kebajikan itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Yang sudah langsung mundur. Bubuk only one. Satu saja. Marafnya satu saja dong, jangan banyak-banyak.
Kembali lagi ke tempat, kembali lagi, belum istirahat. Yang sudah selesai bisa langsung mundur. Hello. Hello. Yang sudah selesai langsung mundur. Wow, keren. Bagus. Hello, hai. Hai. Hello, hai. Hai, hello. Nah, jadi kalian sudah paham prosesnya membuat keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas harapan yang kalian ingin wujudkan, kemudian berupa kata atau kalimat yang positif, kemudian menjadi kebajikan yang universal, sehingga dari situ nanti akan di breakdown menjadi keyakinan kelas. Karena sudah terbubuh tanda tangan atau parafmu, maka jika ada pelanggaran Bapak Ibu guru baik Bu Hasan atau mapel yang lain, karena ini sebuah kesepakatan kelas, tinggal mengingatkan kembali, ini janjinya siapa ini yang saling menghargai, katanya saling menjaga kelas untuk disiplin, katanya berakhlak mulia. Nah, tinggal mengembalikan lagi, mengingatkan kembali apa yang sudah kita sepakati pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk waktu dan pemikirannya. Pada proses pembuatan keyakinan kelas ini saya anggap sudah selesai. Beri tepuk tangan. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin satu. Ketua kelas apa Rizky Yudani? Ketua kelas ini. Sini maju. Maju bersama saya di sini. Nah, bagaimana perasaanmu kali ini setelah membuat kesepakatan yang akan dibuat menjadi keyakinan kelas? Kita sepakat sudah ya, Bapak Ketua? Ya, sudah sepakat untuk menjaga ketertiban, kemudian gotong royong, kemudian tadi ada berakhlak mulia dan lain-lain yang sudah disepakati. Bagaimana menurut kamu? Berikan beberapa kata saja, Bapak Ketua. Senang. Terus ada harapan nggak? Bisa berubah. Berubah menjadi apa? Bukan yang lebih baik, bukan berubah gitu, bukan ya. Berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.